Untuk topik kali ini kita akan, membicarakan tentang salah satu feature, di Katalon dan sebetulnya, ini sudah banyak dipakai di banyak, automation tools lainnya. Jadi penggabungan antara metode BDD atau Behavior Driven Development, lalu nanti akan menggunakan Gherkin Syntax dan Cucumber sebagai tools-nya. Nah, supaya kita tidak salah paham terkait 3 hal tersebut, mungkin ada baiknya saya jelaskan sedikit, tapi kalau kalian nanti mau tahu in detail, silakan bisa, buka dokumentasi di masing-masing istilah tersebut. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, jadi kalau kita berbicara tentang BDD atau Behavior Driven Development, itu adalah salah satu metodologi. Ya, metodologi dan memang, ini, menggabungkan kolaborasi di antara para developer, QA, bahkan juga customer representative dalam suatu, software project gitu ya. Dan, di sini dia menggabungkan general techniques dan principle dari TDD atau Test Driven Development, terus ya lahirlah BDD ini, begitu kurang lebih, dalam, penjelasan singkatnya. Jadi intinya kalau BDD itu kita berbicara tentang suatu metodologi, behavior driven development. Lalu selanjutnya ada yang, ini biasanya sering tertukar juga, ada yang namanya Gherkin dan juga ada namanya Cucumber. Kalau kita berbicara Gherkin, Gherkin itu berarti sintaksnya ya. Jadi Gherkin itu seperti ini. Ya, yang digambar ini adalah Gherkin syntax, di mana Gherkin syntax ini memungkinkan kita dalam, pembuatan skenario itu, apa namanya, memudahkan dalam pembacaan skenario yang ditulis dalam, source code itu atau script itu. Jadi mungkin bahkan kalau misalkan orang yang non QA atau non technical pun kalau mereka melihat, report dari, script testing yang dibuat, itu setidaknya mereka juga mengerti dari step-step yang kita tulis menggunakan Gherkin syntax ini. Ini tentu saja, berbanding terbalik dengan, proses, automation, pada awal-awal dulu ya, di mana, belum ada Gherkin syntax, jadi emang proses automation-nya ya, pure menggunakan, scripting, based on programming language yang dipakai. Ya kalau misalnya yang paling simpel deh Java, Java nanti mungkin pakai JUnit dan lain sebagainya gitu ya. Itu contoh aja. Nah, itu jadi kalau Gherkin itu kita berbicara sintaksnya ya. Kalau Cucumber itu tools-nya ya, ya itu bahkan kalau saya pribadi saya tidak akan bilang itu hanya tools, dia juga lebih ke branding-nya, branding-nya itu, namanya Cucumber, seperti itu. Di sesi sebelumnya kita ada membuat, satu script terkait, login ya, test case login di website yang kita tes dan, yang tadi saya bilang, kalau zaman dulu itu ya sebelum adanya Gherkin Syntax ya menulis automation script itu ya layaknya kita, coding seperti biasa. Jadi ada metode atau function yang kita buat, nanti dia menerima argumen dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita nanti, akan coba convert apa yang kita punya ini dalam bentuk, style-nya itu, menggunakan Gherkin syntax ya, dan tools-nya pasti Cucumber. Di mana Cucumber di Catalan Studio ya, khususnya versi, 7 dan ke atas, itu memang sudah include, Cucumber di dalamnya. Kita di folder include ada satu folder namanya features, lalu di folder features itu, mungkin baiknya saya akan bikin folder lagi supaya nanti sortingnya lebih gampang. Nah, ini sudah bikin satu folder, saya bikin namanya Sauce Labs, terus saya akan buat satu, feature file baru. Kalau sudah, tentukan namanya, memang diakhiri dengan .feature itu default, apa namanya, nama apa, file type-nya. Lalu, ini nggak apa-apa dicentang aja generate sample feature template. Jadi nanti dia akan memberikan, sampel yang kita bisa rubah-rubah. Kalau udah ready tinggal klik OK. Ketika sudah selesai generate, nah dia akan bikin, sampel ya, sampel feature file, dengan, sampel nanti ini bisa kita rubah-rubah isinya ya,
tagging-nya juga kita bisa rubah, bahkan example-nya juga bisa kita rubah. Nanti yang di bagian example ini nanti, ini bagian data yang mau kita pakai. Mungkin kalau di video-video sebelumnya saya ada, memperkenalkan konsep data driven test, di mana nanti juga, menggunakan data binding. Data binding-nya itu ditulis di data files-nya Catalan atau menggunakan CSV. Sementara kalau kita menggunakan .feature file, Cucumber, itu ada satu bagian namanya examples, di mana examples ini nanti akan menjadi input atau nanti expected output yang kita pakai untuk melakukan komparasi pada saat testing. Selanjutnya di folder scripts, saya akan bikin satu package di dalam folder Groovy ini. Ini package yang saya buat ya, kalau udah selesai bentuknya seperti ini. Lalu di dalam package ini kita klik kanan dan kita bisa membuat step definition. Untuk, penamaan step definition, saya menyarankan satu feature file itu sebaiknya ada satu step definition file. Ini hanya saran saja, tergantung selera. Dan sebaiknya penamaannya pun kalau bisa juga menyesuaikan. Kalau tadi membuat feature filenya namanya login.feature, kalau bisa nanti ketika membuat step definition file, nama class name-nya disesuaikan yaitu login, gitu ya. Lalu kita generate sampelnya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Kalau sudah selesai, dia generate sampel filenya. Nah, konsep dari penggunaan Gherkin syntax itu adalah apapun yang ditulis di sini itu harus ada something else yang bekerja in the background. Tentu saja dalam hal ini Java atau Groovy-nya yang harus kita tulis seperti itu. Jadi misalnya mungkin ini baiknya saya bikin feature-nya ini feature login ya. Terus saya bisa memberikan penjelasan. Terus di skenario outline-nya kita bisa kasih judul terkait skenario ini lagi apa sih, lagi ngetes apa seperti itu. Misalnya saya buat setelah membuat skenario outline-nya di mana itu jadi kita tahu nanti kalau di reporting-nya enak membacanya. Jadi ini kita lagi ngetes skenario itu tentang standar user bisa login ke Source Labs. Nah, kita udah mulai ke sini ya. Ada given, when, then, terus kalau nggak salah juga ada and seperti itu. Terus ada but ya. Jadi given, when, then, and, but. Terus, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi apapun yang kita tulis di sini di feature itu harus ada versi in the background-nya dia tuh ngapain. Oke, misalnya saya mulai ya. Kalau saya mau ngetes login ke Source Labs, kalau kita lihat di tes ke sebelumnya, untuk login itu kan kita pasti buka browser, terus pergi ke URL-nya Source Labs kan. Jadi saya bisa aja bilang di sini, given misalnya seperti itu ya, saya bikin given the Source Labs URL. Nah, ini kalau seperti ini di copy, lalu di paste di sini. Ya, berarti nanti yang bagian sini given the Source Labs URL. Dengan kata lain kita nanti binding yang ada di sini, string ini, itu berarti nanti akan menjalankan apapun yang kita define di sini. Ya, jadi ini kita sesuaikan juga nama metodenya. Seperti itu, saya bikin method namanya the source labs URL, saya samakan saja dengan judul perintahnya. Dikarenakan metode ini tidak menerima argumen apapun ya, dia cuma menjalankannya, berarti yang bagian dalam kurung ini nggak usah.
kita bisa hapus. Terus command apa yang mau kita jalankan di sini? Ya, command yang akan kita jalankan yaitu yang ini. Kita bisa copy and paste. Seperti itu. Oke, jadi nanti ketika scriptnya dijalankan, given the source labs URL, ini ngapain sih dia? Gitu kan? Dia akan cari step definition yang sudah ditentukan juga, yaitu the source labs URL, di mana nanti dia ada yang sudah kita define di sini, stepnya mau ngapain aja. Nah, tentu saja yang di-define di dalam sini tidak harus terkait web keyword aja atau mobile keyword aja. Bahkan kalau kalian mau coding seperti biasa pun, Java atau Groovy-nya itu boleh-boleh saja. Kalau misalkan ada logic-logic lain, for loop lainnya yang ada di sini itu nggak masalah. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada dia kalau menerima argumen ya. Kalau dilihat di examples-nya, dia ada value, terus ada status. Oke. Jadi kalau kita mau melempar argumen ke suatu definition yang ada, itu caranya agak berbeda. Jadi kalau misalnya value yang dilempar itu adalah integer, berarti I check for the, ya kan? I check for the di sini value, value itu value dari sini, nama headernya, di mana nanti dia akan ambil ketika looping dia akan ambil masing-masing value yang ada. Misalnya looping pertama itu angka 5, dia akan ambil angka 5. Cuma di bagian step definition-nya itu kita tulisnya seperti ini untuk integer. Lalu di bagian definition-nya berarti kita juga harus define ada integer value yang akan dimasukkan ke sini. Seperti itu. Tetapi kalau dia cuma string, kalau dia cuma string doang, seperti ini dia ngambil status, status itu adalah string. String itu cukup seperti ini aja. Jadi dia pakai dot bintang, terus di sininya string, terus namanya apa? Status. Nah, saya akan buat berarti di sini saya akan bikin example-nya itu berarti kan kita menerima username dan password. Jadi di sini ada username dan password. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi di contoh ini saya akan coba input menggunakan satu data. Di username-nya ada standard user, di password-nya ada secret sauce. Ya. Agak sedikit berbeda kalau kita menggunakan yang di test case di bagian variabelnya. Nah, berarti di sini when, misalnya saya buat when-nya itu ketika input username dan password. Jadi saya bisa aja bilang seperti ini. Misalnya saya buat seperti ini, when I input username and password in the fields. Nah, berarti nanti kita di step definisinya kita juga harus membuat hal yang sama. Nah, seperti ini, I input username and password in the fields. Tapi jangan lupa, karena ini nanti string, berarti ini kita rubah menjadi notasi. Notasinya seperti ini. Jangan lupa di bagian argumennya yang nanti diterima, berarti nanti ada string username dan juga password. Karena ini kan string ya. Bisa juga tulis seperti ini kalau memang mau. Ya, sah saja. Silakan sesuai selera. Terus jangan lupa nama definition-nya disesuaikan juga. Oke, saya bikin seperti ini. When I input username and password in the fields, seperti ini saya bikin definition-nya. Terus saya akan copy paste bagian yang ini. Nah, kalau udah seperti ini kan, nanti username ini dari mana? Username ini berarti dari yang sini. Terus yang dari sini, yang string username yang ini asalnya dari mana? Berarti dari input yang pertama yang di sini. Jadi dia sesuai urutannya. Lalu selanjutnya, jadi saya udah ada given the source labs URL, when I input username and password in the fields, mungkin saya tambah satu lagi n. Oke, misalnya saya buat satu lagi given when and I click on the sign in button, berarti ini nanti saya
bikin definition-nya. Ya, saya buat definisinya seperti ini, and I click on the sign in button, di mana nanti di dalamnya itu dia mengerjakan atau eksekusi script untuk klik login buttonnya. Lalu nanti saya akan akhiri dengan assertion. Kalau di sini assertionnya adalah kalau sudah berhasil login itu uh, burger menunya itu tampil. Jadi saya bisa bilang given when and then. Ya, saya buat then the burger menu button will be displayed. Seperti biasa, kita juga akan buat step definition-nya di sini. Ya, seperti ini ya. Saya buat definition-nya, then the burger menu button will be displayed. Definition burger menu will be displayed. Di mana dia nanti harusnya, harusnya saya mengambil yang ini, burger menu button will be displayed. Oke, seperti itu. Ya. Jadi coba kita review ya, given the source lab URL itu buka browser dan akses URL-nya. Lalu ketika input username dan password in the fields, di mana dia melakukan ini, tunggu field username-nya muncul, lalu send keys ke username and password, and click on sign in button, maka nanti burger menu akan di-display. Kalian bisa tambahkan satu step definition lagi kalau memang mau satu step definition terpisah untuk close browser. Tapi untuk contoh kali ini saya akan satukan aja. Untuk close browsernya saya satukan di dalam assertion ya. Ini hanya contoh. In real scenario-nya itu silakan disesuaikan. Apakah mau bikin step terpisah untuk close browser ya. Misalnya bikin di sini satu lagi dan close browser, atau mungkin mau disatukan seperti ini. Karena kan tujuan dari Gherkin Syntax itu kan adalah kita bisa tahu secara jelas membaca skenario itu human readable, sesuatu yang gampang dibaca oleh manusia. Jadi ceritanya in general. Tapi kan apa yang terjadi in the background ya, misalnya contoh di sini given the source labs URL. Nah, kita cuma tahu ya given source lab URL, tapi in the background yang dilakukan itu ada dua hal, mulai dari open browser, terus baru navigate, dan seperti itu contohnya. Jadi itu kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau sudah ready, kita bisa coba jalankan ya. A few moments later. Oke, tadi terjadi sedikit kesalahan ya. Saya sampai rename feature-nya yang tadinya L kecil saya jadiin L besar login, terus di bagian step definition juga yang tadinya cuma login tok, saya rubah jadi login steps.groovy, tapi ternyata isunya bukan di situ. Tadi memang isunya itu lebih ke fail ketika akan membuka web browser, dan kebetulan di sini web browser saya default-nya itu Chrome. Ketika saya rubah ke Firefox dia bisa berjalan. Setelah saya coba cari tahu ternyata emang saya harus melakukan update web driver. Jadi kalau di menu katalon itu di bagian atas itu ada tools, terus di situ ada pilihan update web drivers. Jadi tadi yang saya lakukan pertama kali itu untuk nge-tackle issue sebelumnya itu saya update web drivers Chrome-nya. Nah ini udah selesai update, mudah-mudahan ini udah oke kalau kita mau jalankan ya. Ya, berhasil. Jadi BDD style test case kita jalan dengan sempurna menggunakan yang ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau mau ngejalanin feature file itu bisa langsung dari sini, atau kita bisa saja membuat test case baru ya. Di sini kita akan bikin test case untuk contoh menjalankan BDD file. Terus di dalam test case tersebut kita pilih cucumber keywords. Nah, di dalamnya itu ada banyak pilihan ya. Ada run feature file atau run feature file with text atau run feature folder atau run feature folder with text. Nah, kita coba pakai yang feature file aja.
Perbedaan run feature file with text dengan run feature file aja adalah di sini ya. Jadi per feature itu kita bisa kasih tagging gitu. Jadi kalian kalian mau memberikan tagging yang mungkin yang berguna untuk proses, testing kalian mungkin regression, smoke test, kalian kasih tagging yang tertentu. Jadi ketika run di level test case kalian bisa run, specific tag aja gitu. Walaupun dalam Katalon itu, satu file task ini kita juga bisa kasih, tagging sendiri, seperti itu. Nah, untuk run feature file itu ada di bagian input, di mana kita harus, letakkan, relative path-nya dari feature filenya. Jadi di feature filenya ini tinggal diklik kanan, terus pilih copy ID. Setelah selesai copy ID, di bagian inputnya di double klik, lalu tinggal di paste aja, dia otomatis akan, paste, relative file path-nya. Terus klik OK, kalau udah selesai tinggal di-save dan tinggal dijalankan seperti biasa. Ya, jadi seperti itu ya, terkait, BDD plus Gherkin plus Cucumber, penggunanya di Catalan. Cara running-nya juga bisa langsung dari feature filenya atau dipanggil dari test case. Bahkan kalau mau dari test suite juga bisa. Jadi yang sudah diletakkan di test case, kita include aja ke salah satu test suite, nanti dia juga berjalan. Jadi kurang lebih seperti itu terkait, BDD, Gherkin, dan Cucumber. Penggunanya di Catalan, cukup simpel dan gampang, dan mudah-mudahan ini juga memberikan insight, dan juga perspektif yang berbeda kepada kalian semua, khususnya yang baru pertama kali memulai, terkait automation test ya. Jadi, memang penggunaan dan cara pengembangan automation itu sendiri sekarang, eee, style-nya, metodenya emang, berkembang, cukup pesat, khususnya kalau kita melihat dari perspektif, QA. Jadi semoga, video tutorial kali ini bermanfaat dan selamat mencoba.